Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Apa kabar? Ya, luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk berdiam diri, menundukkan kepala kita, menutup mata kita. Mari kita hening sejenak. Kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, katakan, Tuhan, layakkanlah aku, karena aku adalah orang yang berdosa, yang tidak layak. Layakkanlah aku untuk datang kepadamu, Tuhan, sehingga ibadah yang aku lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara berdoa, saya akan membacakan dari Mazmur ayat yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mau sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Oh, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, pada pagi hari ini apakah merasakan kebaikan Tuhan? Ya, yang merasakan angkat tangan boleh? Ya. Boleh lihat kanan kiri depan belakang sambil bilang begini. Jangan sambil angkat tangan Bapak Ibu. Sambil begini, katakan Tuhan baik. Ya, amin. Mari kita mau menyanyikan pujian sebab Tuhan baik dengan penuh sukacita, dengan hati kita yang mau mengatakan Tuhan itu baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian. dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Bersuka di hadirat. Nyanyi besarkan agung namanya. Nyanyi besarkan agung Oh, puji namanya. Dialah, Dialah sangkakala. Pujian Dia sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di sorga. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati naikkan puji. sebab Tuhan kita baik. Sebab Tuhan 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 baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung Puji dia tiuplah sangkakala. puji dia dengan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di surga di bumi Semua makhluk di bumi di surga dengan hati naikkan pujian. Sebab Tuhan kita baik. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan kita baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan kita baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan kita baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan setengah suara, sebab Tuhan kita baik. Sebab Tuhan baik, Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu baik pada setiap kami. sebab Tuhan baik, Oh, sebab Tuhan kita baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan setengah suara, dengan lebih pelan, kita menghayati kata-katanya. Tuhan baik, Katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tiada habisnya dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bisa beribadah pun itu karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai akan ibadah kita pada hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan meninggikan Tuhan kita akan menaikkan pujian Nobatkanlah Raja. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan bertepuk tangan bersemangat. Nobatkanlah Raja, tumbah di tangannya, dengarlah suara pujian, bergumam yang ringan. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji, bersorak dan puji, Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta, namanya disebut ajaib dan maha mulia.
berdoa Bapak Ibu. Dipersilakan duduk. Mari kita mengambil sikap berdoa kepada Tuhan. Kita mau berdoa secara pribadi. Pada pagi hari ini, seperti minggu-minggu yang lalu, Tuhan menanti setiap kita untuk mengakui setiap dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ingat apa yang sudah kita lakukan sepanjang 1 minggu ini. Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang baik? Atau malah kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan? Mari saat ini dengan sikap rendah hati, dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. Kita sebutkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Berdoa secara pribadi, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa. Ampuni karena ada rasa iri hati yang tidak pernah bisa hilang dari hati aku. Ampuni rasa sombong. Ampuni karena pikiran aku, pikiran yang jahat. Mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan semua terlihat jelas. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Mari dengan hancur hati kita berdoa, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa. Ampuni aku karena aku tidak menghormati orang tuaku. Ampuni aku karena aku tidak mengasihi istriku, tidak mengasihi suamiku. Ampuni aku Tuhan, karena aku tidak menjadi orang tua yang baik buat anak-anakku. Ampuni aku Tuhan, karena aku tidak jujur di dalam berbisnis. Ampuni aku karena aku menjadi pegawai yang tidak baik. Mari kita menaikkan pujian. Tuhan selamatkanku. Dari sorga Tuhan datang. Dari surga Tuhan datang. Beri berkatnya kepadaku. Beri berkatnya Karena aku dihina. Karena aku ya dihina, ya selamatkan aku. Dari lumpur ya angkatku. Dari lumpur ya Dengan tangan penuh kasih. dengan tangan penuh kasih, ya bawaku masuk terangnya. Puji Tuhan selamatkanku. Dan durilah mahkotanya. Dan berilah mahkotanya, luka
Dari lumpur ia angkatku, Ia angkatku dengan tangan penuh kasih. Ia bawaku masuk terangnya. Puji Tuhan, selamatkanku. dan tenanglah jiwa rohku, karena ku hidup di dalam kasih-Nya. Tenanglah jiwa rohku, ku hidup dalam kasih-Nya. Tak dapat aku lukiskan betapa kasih-Nya. Dari lumpur Ia angkatku dengan tangan penuh kasih. Ia bawaku masuk terangnya. Puji Tuhan, Dari lumpur selamatkanku. ia angkatku, Dari lumpur Ia angkatku dengan tangan penuh kasih. Ia bawaku masuk terangnya. Puji Tuhan, ia bawaku masuk terangnya. Ia bawaku masuk terangnya. Puji Tuhan, Ia bawaku masuk terangnya. Ia bawaku masuk terangnya. Puji Tuhan, selamatkanku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh ya Tuhan, tidak satu hal pun yang tersembunyi bagimu. Segala kehidupan kami, segala isi hati kami, bahkan sampai sudut-sudutnya pun Engkau tahu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami dalam kehidupan kami masih sering mendukakan Engkau. Ampunilah kami jika apa yang kami inginkan, apa yang kami lakukan, justru bukanlah sesuatu yang Engkau inginkan ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan jika dalam hati dan pikiran kami masih sering kali merencanakan hal-hal yang kurang baik, memikirkan hal-hal yang kurang baik, bahkan tanpa sepengetahuan orang lain, kami memikirkan hal yang buruk tentang orang lain itu. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami sebagai saksi-Mu di dunia masih belum dapat menjalankan perannya. Sering kami masih gagal, bahkan kami terus jatuh dalam dosa. Oh Tuhan, saat ini kami datang. Kami mengakui salah dan dosa kami kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami boleh layak datang kepadamu, beribadah kepadamu, dan sekali lagi disapa oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita sekalian pada minggu hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Mari kita meresponi berita anugerah dengan menaikkan pujian Kini Ku Milik Yesus.
milik Yesus. Kini ku milik Yesus, Dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. dulu aku sesat Dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu. kini ku milik Kini ku milik Yesus, kini ku milik dan Yesus milikku. dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, Namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya. Dahulu budak, kini ku bebas. hati senangku diselamatkannya. Dahulu budak, Kini ku bebas. Dia terusku dengan caranya. Kini ku miliknya. kini ku milik Yesus, Dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun bukan hanya saat ini, namun selamanya. bukan hanya Saat ini, bukan hanya saat ini, namun selamanya. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu tanggal 21 sampai 23 Juni itu sekolah minggu gereja kita mengikuti BCN. Apa itu BCN? BCN adalah Bible Camp Nasional. Itu diadakan pada saat anak-anak sekolah minggu kita itu libur sekolah. Jadi kalau di gereja kita biasa terkenal dengan SAL, Sekolah Alkitab Liburan. Nah, BCN ini diadakan satu nasional seluruh Indonesia. Bahkan ada yang juga sampai di luar negeri yang mengikutinya, itu melalui Zoom. Nah, salah satu lagu temanya itu adalah Kusuka Kabar Injil. Itu diciptakan oleh pendeta Stephen Tong. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu kita akan mempersembahkan pujian paduan suara lagu Kusuka Kabarkan Injil ini gitu ya. Saya persilakan untuk anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan.
Ya, terima kasih untuk adik-adik kita sekolah minggu yang sudah menaikkan pujian Kusuka Kabar Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi anak-anak kita diajak melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberitakan kabar Injil ke seluruh dunia. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian seperti rusa merindukan air. Begitulah jiwaku, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Tuhan dan Raja. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air. Oh, begitulah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan Aku berharap hanya kepadamu. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku Kaulah sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. yang mengalir segarkan Oh, Engkau jiwaku. Yesus pengharapanku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita menaikkan pujian ini dengan menutup mata kita dengan sikap berdoa seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Engkaulah sungai kehidupanku. Kaulah sungai kehidupan Yang mengalir segarkan jiwaku. yang mengalir segarkan Engkau Yesus pengharapanku. Engkau Yesus Pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Kaulah sungai kehidupanku. Kaulah sungai Kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus
sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini Engkau kembali berkenan untuk memberikan kami kesempatan sekali lagi boleh disapa oleh firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk kami boleh mendengarkan dan kami dapat mengerti. Pakailah juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya harap semuanya kabarnya baik-baik saja. Amin. Masuk ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam renungan ini, saya mengajak kita untuk melihat, coba kita menemukan persamaan dari ketiga hal yang ada di layar ini. Bisa tolong ditampilkan? Ya, jadi di layar ini kita bisa melihat ada setidaknya 3 hal. Yang pertama di pojok sana ada sekelompok orang yang nonton bioskop. Lalu di sebelahnya ada sekelompok orang yang nonton konser. Di bawahnya ada orang-orang yang menonton pertandingan sepak bola di dalam stadion. Coba kira-kira apa saja sih persamaan daripada ketiga gambar ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Sama-sama nonton, pasti. Sama-sama membayar, oke, bisa. Sama-sama happy, sama-sama menikmati, begitu ya. Nah, jadi kita melihat mereka berada di tempat yang sama, ya kan, rame-rame. Mereka menikmati hal yang sama dan ya bersama gitu. Tapi meskipun semuanya itu dilaksanakan bersama-sama dan mereka tidak sendirian, apakah ada interaksi yang terjadi di antara mereka? Tidak kan? Ya mereka nonton aja, setelah selesai ya pulang gitu. Mereka berada di tempat yang sama memang, tetapi mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Meskipun mereka ada begitu banyak orang, tidak sendirian, banyak orang, tapi mereka saling tidak mengenal. Mereka memang menikmati hal yang sama. Tapi setelah itu ya sudah, mereka bubar begitu saja. Nah, kumpulan orang-orang ini itulah yang kita sebut sebagai kerumunan. Ya, kerumunan. Ya, contoh lainnya misalnya ya kerumunan orang yang lagi wisata di pantai, kerumunan orang lagi demo, kerumunan orang di pasar malam, dan lain sebagainya. Itu semua kerumunan. Apa sih kerumunan itu Bapak Ibu sekalian? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambarnya bisa dimatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kerumunan itu adalah kumpulan orang yang tidak teratur, sifatnya tidak teratur, dan bersifat sementara. Jadi kerumunan adalah kumpulan orang yang tidak teratur dan bersifat sementara. Jadi mereka memang berkumpul, mereka memang ada di satu tempat yang sama, tetapi setelah hal yang membuat mereka berkumpul itu selesai, ya sudah, selesai juga perkumpulan mereka itu. Tidak ada interaksi satu dengan yang lainnya, tidak ada relasi yang terjadi di antara kerumunan itu. Nah, sekarang coba kita lihat gambar yang satu lagi. Ya. Orang-orang ini apakah bisa disebut sebagai kerumunan? Kan mereka ada di tempat yang sama.
Mereka melakukan hal yang sama, aktivitas yang sama, menikmati hal yang sama. Tetapi, apakah yang ini bisa disebut sebagai kerumunan? Tidak ya. Mereka ini adalah komunitas. Ya, meskipun memang mereka berada di lokasi yang sama, mereka ada tujuan yang sama, menikmati hal yang sama, mereka adalah komunitas, berbeda dari kerumunan. Kenapa begitu? Karena mereka tidak hanya sekedar datang lalu pulang. Tidak. Tetapi di antara mereka yang ada di dalam komunitas itu ada interaksi di antara mereka. Ada pertukaran pikiran. Apalagi kita lihat ini kan komunitas sepeda motor ya. Ada pertukaran pikiran, pertukaran info, pertukaran tips-tips dan lain sebagainya. Ada jalinan persaudaraan di antara mereka. Ya. Ada jalinan persaudaraan di antara mereka. Dan mereka ini disebut komunitas. Nah, berbeda dari kerumunan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas itu artinya adalah kelompok organisme, ya bisa orang dan sebagainya, yang hidup dan saling berinteraksi. Saling berinteraksi. Jadi yang membedakan kerumunan dan komunitas adalah interaksi antar orang yang ada di dalamnya. Nah, sekarang Bapak Saudara sekalian, bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja itu adalah kerumunan atau komunitas? Oh, kalau misalnya kita yang ditanya seperti ini, tentu saja dengan spontan kita akan menjawab, oh gereja adalah komunitas. Komunitas. Tetapi benarkah semua gereja yang ada di dunia ini adalah komunitas? Apa sih yang membuat sebuah gereja itu menjadi sebuah komunitas dan bukan sebuah kerumunan? Nah, Bapak Saudara sekalian, kita tentu mengharapkan ya. Dan idealnya memang gereja itu adalah sebuah komunitas. Tetapi dalam kota-kota besar khususnya yang jemaatnya sampai ribuan, mereka itu menjadi kerumunan, Bapak Saudara sekalian. Memang jemaatnya beribadah bersama, duduk bersama, menikmati ibadah sama-sama. Tetapi mereka tidak bersama-sama beribadah. Jadi mereka beribadah bersama, tetapi tidak bersama-sama beribadah. Bisa bedakan ya? Beribadah bersama-sama ya sekedar datang, duduk, ibadah sama-sama. Tapi kalau bersama-sama beribadah, mereka datang, mereka menikmati kebersamaan, dan bersama-sama beribadah. Jadi gereja yang berkerumun, mereka memang datang, duduk, tapi hanya beribadah bersama-sama. Tidak ada bersama-sama di dalam beribadah itu. Tetapi kita lihat gereja yang berkomunitas, ya, mereka bukan hanya datang untuk duduk dan menikmati saja. Ada relasi dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Mereka bersama-sama sebagai satu kesatuan dan mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita akan lihat contoh jemaat yang ada di Alkitab yang bersama-sama beribadah. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, Bapak Saudara sekalian,
Inilah cara hidup jemaat mula-mula di zaman para rasul. Kalau kita melihat cara hidup daripada jemaat mula-mula, kita melihat kehidupan mereka itu betul-betul memperlihatkan bagaimanakah cara hidup yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Bagaimanakah cara hidup dari orang-orang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita lihat mereka benar-benar hidup sebagai jemaat yang bersatu, yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka semua dipersatukan di dalam gereja Tuhan. Kita lihat Roh Kudus memampukan orang-orang percaya untuk mereka semua bisa mengambil bagian di dalam kehidupan bersama. Nah, Bapak Saudara sekalian, hal-hal apa sajakah yang bisa kemudian mempersatukan orang-orang Kristen pada waktu itu? Nah, dari teks yang kita sudah baca, Bapak Saudara sekalian, kita bisa melihat jawabannya adalah kebersamaan dan juga kebiasaan di antara para jemaat. Maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mewujudkan kebersamaan dan kebiasaan berbagi di antara jemaat. Apakah hal ini bisa diterapkan di dalam gereja kita pada masa kini? Kita akan bahas yang pertama, bahas bersama-sama ya Bapak Saudara sekalian. Nah, yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-32, jemaat pada waktu itu mereka semua hidup dengan sehati dan sejiwa. Nah, Bapak Saudara sekalian, berkumpul bersama-sama pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dan melakukan aktivitas yang sama, meskipun ada banyak kata bersama-samanya di situ, tapi itu belum tentu mereka memiliki kebersamaan. Ya. Waktu, tempat, dan jenis kegiatan yang sama itu hanya menyediakan kebersamaan secara fisik. Ya, misalnya seperti tadi, nonton konser. Mereka sama-sama menikmati penyanyi yang menyanyikan lagu, mereka menikmati menyanyi sama-sama, bahkan bisa angkat-angkat tangan sama-sama gitu ya. Tetapi belum tentu ada kesatuan jiwa di sana. Meskipun kelihatannya semuanya menghayati lagu yang begitu indah yang dibawakan oleh sang penyanyi, tetapi tidak ada kesatuan jiwa di antara para penontonnya. Dan itulah kerumunan Bapak Saudara sekalian. Nah, tetapi jemaat mula-mula yang hidup pada zaman rasul-rasul ini, mereka yang hidup di dalam Kristus, mereka itu bisa memiliki kesamaan-kesamaan yang jauh melampaui dari perbedaan-perbedaan yang ada. Mereka mempunyai persamaan sehingga mereka bisa bersatu. Dan perbedaan-perbedaan yang ada itu mereka istilahnya ditipiskan, diabaikan gitu ya, sehingga mereka menjadi satu. Seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6 misalnya. Saya tidak masukkan ke slide. Di situ tertulis satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Bapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat jemaat mula-mula pada waktu itu, jumlah orang percaya banyak atau sedikit? Pada zaman dulu, banyak atau sedikit? Dibandingkan dengan kita yang ada di sini sekarang, lebih banyak mana? Jemaat mula-mula pada waktu itu, apakah kita di sini sekarang? Banyak yang mana? Banyak jemaat mula-mula. Karena kita lihat dalam peristiwa Pentakosta gitu ya. Setelah peristiwa Pentakosta, setelah Rasul Petrus berkhotbah dengan berani, dikatakan jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Bayangin 3.000 orang datang langsung masuk ke gedung ini, jebret. Muat gak ya kira-kira ya? Pada berdiri sesek-sesekan mungkin gitu. Nah, bayangkan 3.000 jiwa langsung bertobat pada waktu itu. Dan apalagi setelah itu Alkitab mencatat, setelah peristiwa Pentakosta itu, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang percaya. Nah, sudah tentu jumlah ini adalah sangat banyak sekali. Pada masa itu ada begitu banyak orang percaya. Dan tanpa adanya kesatuan jiwa di antara mereka semua, tentu akan mustahil untuk dapat memelihara kebersamaan di antara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bayangkan 3.000 orang lebih-lebih itu semuanya berkumpul bersamaan, enggak ya. Mereka juga mengadakan ibadah di rumah-rumah. Tapi antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, mereka itu bukanlah jemaat yang terpisah. Mereka menyadari diri mereka bahwa mereka adalah satu. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian,
mereka meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, status sosial yang berbeda-beda, ekonomi yang berbeda-beda, tetapi kesatuan di antara mereka itu berhasil melampaui setiap perbedaan yang ada, sehingga mereka bisa memelihara kebersamaan itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau misalnya kita lihat perbedaan-perbedaan dan kemudian ada persatuan yang melebihi, itu contohnya seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang suka nonton sepak bola, ya dalam hal ini sepak bola tanah air ya, sepak bola negara kita. Kita tahu gitu ya, ada fans atau supporter dari beberapa klub itu yang nggak pernah akur. Contohnya yang dekat sini, supporter tim Jakarta, Persija Jakarta dengan Persib Bandung. Jakarta namanya, mereka menyebut diri mereka The Jack. Kalau Persib Bandung supporternya namanya Bobotoh atau Viking. Itu kalau ketemu di jalan Bapak Ibu, langsung tawuran pasti. Makanya mereka tuh nggak pernah akur gitu. Itu yang dekat sini. Di Jawa Timur ada Surabaya dengan Malang, Bonek dengan Aremania, nggak pernah akur, pasti tengkar terus. Di daerah saya ada juga Samarinda dengan Balikpapan, nggak pernah akur. Jadi mereka selalu membela klub masing-masing begitu kan. Perbedaan ini, perbedaan klub yang didukung membuat mereka itu tidak pernah bisa akur, tidak pernah bisa bersatu. Tiap ketemu pasti ribut. Nah, pertanyaannya, apakah supporter-supporter ini bisa bersatu? Apakah supporter Malang dengan supporter Surabaya bisa bersatu? Apakah supporter Jakarta dengan supporter Bandung bisa bersatu? Bisa? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Bisa. Kapan? Yaitu pada waktu mereka semua mendukung tim nasional negara Indonesia. Ya. Pada waktu tim nasional Indonesia bertanding, tidak ada lagi namanya supporter Surabaya, supporter Malang, supporter Jakarta, supporter Bandung, enggak ada. Yang ada adalah supporter timnas negara Indonesia. Meskipun mereka memang berasal dari kota-kota itu, jadi misalnya waktu lagi di jalan, waktu timnas lagi nggak main, satu pakai baju Malang, satu pakai baju Surabaya, ketemu bisa kelahi. Tapi ketika timnas lagi tanding di Jakarta misalnya, lalu ketemu di stadion, kamu kan yang Surabaya? Iya, tapi kita lagi nggak dukung klub, kita lagi dukung negara kita. Mereka bisa bersama-sama. Jadi meskipun ada perbedaan, tetapi ketika ada satu hal yang melampaui perbedaan itu, mereka bisa bersatu. Mereka tidak lagi melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dibedakan, sebagai sesuatu yang harus diributkan begitu ya. Karena ada satu hal yang melampaui perbedaan itu sehingga mereka bisa bersatu. Nah, jadi bayangin, supporter yang kalau ketemu di jalan selalu ribut, tapi ketika ada satu hal yang menyatukan, yaitu tim nasional negara Republik Indonesia, mereka bisa mendukung satu suara, bahkan berangkul-rangkulan kalau di stadion itu kalau lagi cetak gol begitu ya. Jadi ada hal yang melampaui perbedaan-perbedaan itu sehingga mereka bisa bersatu. Nah, demikian pula halnya dengan gereja kita Bapak Saudara sekalian. Memang ada begitu banyak perbedaan di antara kita, jemaat-jemaat Tuhan. Ada perbedaan. Kita semua terdiri ya bukan dari satu suku saja kan. Kita dari berbagai suku bangsa, dari berbagai bahasa. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara lihat, para hamba Tuhan yang melayani di gereja kita, gak ada satupun orang Cirebon. Saya dari Samarinda, Katio dari Nias, Samuel dari Medan, Nathan dari Tanjung Pinang. Gak ada yang dari Cirebon. Tapi kita yang berbeda-beda tempat asalnya bisa datang ke sini, bersehati melayani bersama, melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan? Nah, kita memang berbeda-beda, kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, kita terdiri dari lapisan ekonomi yang berbeda-beda, tetapi kita memiliki sebuah kesatuan yang melampaui segala perbedaan yang ada. Makanya saat ini kita bisa memelihara kebersamaan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Apakah yang mempersatukan kita? Tuhan sendiri. Tuhan yang menyatukan kita. Nah, Bapak Saudara sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh ya tentang kebersamaan, coba ya Bapak Ibu yang duduk di kelompok ini, di barisan ini, coba lihat ke barisan sini. Demikian juga Bapak Ibu yang duduk di barisan ini, coba lihat Bapak Ibu yang ada di kelompok sini, di barisan sini. Coba lihat, adakah orang-orang yang belum kita kenal?
Adakah orang-orang yang belum kita tahu siapa namanya? Atau jangan-jangan ada orang yang bahkan kita nggak tahu kalau ternyata dia juga beribadah di gereja sini. Coba dilihat dulu. Ada? Ada yang belum kenal masih? Saya kira ada lah ya, walaupun 1-2 gitu, tapi ada mungkin. Nggak kenal. Padahal kalau misalnya ditanya, udah berapa lama ibadah di sini? Sekian tahun. Berapa lama ibadah di sini? Sekian tahun. Tapi mungkin masih belum saling kenal karena belum ada interaksi. Nah, Bapak Saudara sekalian, bagaimana kita bisa menciptakan kebersamaan atau lebih jauh lagi menciptakan kesatuan hati dan jiwa di antara kita kalau masih ada beberapa di antara kita yang masih belum saling kenal, kan gitu. Ya. Jadi, ayo kita mulai saling mengenal, kita nanti kalau misalnya belum kenal, ya kita tanya namanya, kita tanya kabarnya. Kenapa? Karena kita di gereja ini kita adalah komunitas, kita bukan kerumunan. Amin. Jangan jadikan gereja kita ini sebagai gereja yang kerumunan orang yang beribadah. Tetapi jadikan gereja kita ini sebagai gereja yang terdiri dari komunitas tubuh Kristus yang bersama-sama beribadah. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita memang berbeda-beda. Asalnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, agamanya sama, puji Tuhan. Dan kita semua disatukan di dalam gereja Tuhan. Kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sekarang tinggal bagaimana caranya kita merawat kesatuan ini. Apakah kebersamaan kita ini mampu melampaui segala perbedaan yang ada di antara kita? Atau jangan-jangan kita justru mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada? Bapak Saudara sekalian, kalau bisa dikatakan pada dasarnya ya, atau dari sononya, atau defaultnya, manusia itu memang cenderung memilih-milih ketika akan bergaul. Sudah ada banyak survei-survei atau eksperimen sosial yang dilakukan. Sudah ada banyak orang yang dari golongan kaya biasanya hanya mau bergaul dengan orang golongan kaya. Begitu juga dengan orang yang dari status ekonomi yang menengah ke bawah mungkin. Mereka merasa minder sehingga mereka hanya mencari sesamanya. Memang mungkin manusia memang kayak gitu ya dari sononya gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, kita sudah mendengar kebenaran bahwa kita dari segala yang berbeda ini kita dipersatukan di dalam gereja, dipersatukan dalam komunitas tubuh Kristus. Tapi kalau misalnya kita masih melakukan seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yaitu hanya mau berkumpul dengan orang-orang tertentu, hanya mau bergaul dengan orang-orang dari golongan tertentu, lalu kemudian kita mengabaikan yang lain yang tidak sama dengan kita, yang tidak segolongan dengan kita. Hal ini berbahaya Bapak Saudara sekalian. Ini akan bisa menjadi bibit-bibit perpecahan. Lama-kelamaan kalau misalnya kita hanya bergaul dengan orang-orang yang dengan geng kita aja, lalu membiarkan yang lain, lama-kelamaan akan terbentuk kubu-kubu. Dan kemudian bukan tidak mungkin akan terjadi perpecahan di dalam gereja. Dan kalau misalnya perpecahan sudah terjadi, siapa yang senang? Apakah Tuhan senang ketika melihat tubuhnya terpecah-pecah? Tentu saja tidak. Ya kan? Nah, Bapak Saudara sekalian, dulu banget saya itu pernah berpikir bahwa gereja yang kecil, yang anggotanya katakanlah tidak nyampe 100 orang, itu tuh pasti akan jauh lebih baik daripada gereja besar yang jemaatnya sampai ribuan. Kenapa? Karena gereja kecil itu, apalagi jumlahnya cuma sedikit gitu ya, jemaatnya tidak terlalu banyak, maka persekutuan pasti akan lebih terasa, lebih kental. Karena apa? Karena mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka saling mengenal, mereka saling melihat, saling mengetahui anggota-anggota keluarganya. Kalau gereja besar, saking banyaknya jemaat gitu ya, sampai ribuan orang, mereka sudah saling tidak mengenal lagi. Sudah jatuhnya seperti kerumunan itu tadi. Jadi dulu saya selalu mengira, gereja kecil itu pasti solid, gak mungkin terpecah gitu. Tapi toh nyatanya saya salah gitu ya. Baik gereja kecil maupun gereja besar, kalau tidak bisa merawat kebersamaan, ujung-ujungnya pasti akan terbentuk kubu-kubu. Ujung-ujungnya pasti akan
terpecah gitu ya. Contoh nyatanya nih dari yang saya ketahui di Kota Bontang misalnya. Ini saya ambil screenshot judul beritanya aja ya. Nah, di Kota Bontang, sebagai informasi deh Bapak Ibu sekalian, Kota Bontang itu kota kecil, ya mungkin secara luas mungkin kurang lebih sama Kota Cirebon gitu ya, luas kotanya. Tapi populasinya itu, jumlah penduduknya itu hanya sekitar separuh dari Kota Cirebon ini. Orangnya sedikit, tapi Bapak Ibu bayangkan, dengan orang yang sedikit itu jumlah gerejanya ada 63. Itu tahun ini. Bandingkan dengan orang Cirebon yang jumlah orangnya lebih banyak. Gerejanya ada 86. Nah Bapak Ibu bayangkan, kok bisa gereja di Bontang yang kota kecil, notabene hanya kota kecil, bisa segitu banyaknya? Karena memang Bapak Ibu sekalian, di Kota Bontang itu jumlah orang Kristennya sih segitu-segitu aja. Tapi jumlah gereja terus bertambah. Karena apa? Ya karena itu tadi. Ada orang-orang yang tidak mau bergaul dengan sesamanya. Ada orang-orang yang hanya mau bergaul dengan golongan tertentu saja. Ada favoritisme, ada yang menyukai satu dan tidak menyukai yang lain. Hamba Tuhannya pun misalnya mereka bukannya berusaha mempersatukan, malah mempertegas perbedaan yang ada. Akhirnya ketika hamba Tuhan itu pergi, jemaatnya juga ikut pergi mengikuti hamba Tuhan itu dan mendirikan gereja baru. Dan begitu terus berulang di Kota Bontang sampai gereja itu ada begitu banyak. Dan akhirnya kalau misalnya jalan-jalan ke Kota Bontang tuh, memang gereja banyak, tapi kecil-kecil. Paling 50 kepala keluarga. Sedikit, tidak bisa berkembang. Karena ada selek sedikit, masalah sedikit, pecahlah gereja. Ada kepentingan tertentu, bikin lagi gereja baru. Jadi selalu seperti itu. Nah Bapak Saudara sekalian, untuk mewujudkan kebersamaan di dalam gereja, kita perlu meningkatkan kesatuan hati dan jiwa. Kita abaikan perbedaan. Ya jangan diungkit-ungkit begitu perbedaan yang ada. Kita pererat persatuan yang ada di antara kita gitu ya. Kita pererat persatuan sehingga kita bisa makin padu di dalam Tuhan. Tentu kita yakin, ya kita semua yakin dan percaya bahwa kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan? Oleh karena itu, mari kita bersatu hati. Kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita bersatu hati, kita juga bersama-sama dengan orang lain yang juga dipenuhi oleh Roh Kudus yang sama. Bersama-sama kita bersatu, bukan terpecah-pecah. Nah selanjutnya, itu yang pertama ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang kedua, bagaimana caranya untuk mewujudkan kebersamaan di antara jemaat, yaitu dengan menyadari bahwa kita adalah penata layan. Bahasa Inggrisnya stewardship gitu ya, penata layan. Dalam ayat 32 disitu tertulis, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah Bapak Saudara sekalian, dosen saya pernah mengajar kepada para mahasiswanya seperti ini. Dia berkata seperti ini, kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Dia bilang begitu, kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Maksudnya ketika kita mengenal Allah, kita kenal Allah begitu besar, Allah maha besar melampaui segala ciptaan yang ada. Lalu kita kenal diri kita manusia yang hanya setitik debu di dalam bumi dibandingkan alam semesta. Dan kemudian kita menjadi tahu diri, kita sadar diri. Kita sadar diri, siapa diri kita di hadapan Allah? Siapakah kita yang cuma debu ini di hadapan Allah yang maha besar, Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu, jikalau kita sudah mengenal betapa besarnya Allah itu, betapa maha besarnya Allah itu, dan betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah, maka kita juga akan sadar ya, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk yang ada pada kita, seharusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan jemaat mula-mula Bapak Ibu sekalian, mereka itu memiliki suatu kesadaran yang sama. Jadi di antara mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berpikiran bahwa atau beranggapan
bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Enggak. Tetapi mereka memiliki pemikiran, mereka memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, kalau misalnya kita lihat begini, kalau segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, apakah berarti ini Alkitab mengajarkan prinsip komunisme? Tentu saja tidak ya Bapak Saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 34, ayat 35, betul memang ada jemaat yang menjual tanahnya dan memberikan hasilnya, meletakkan hasil penjualannya itu di depan kaki rasul-rasul untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi bedanya dari komunisme, di sini sama sekali tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk menjual tanah. Ya, tidak ada paksaan. Tahu dari mana? Kita tahu dari perkataan Rasul Petrus kepada Ananias di bagian selanjutnya, gitu ya. Waktu itu Rasul Petrus berkata kepada Ananias, "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?" Jadi memang tidak ada paksaan. Kalau jadi orang Kristen harus jual tanah ya. Kalau jadi orang Kristen harus jual rumah ya, terus nanti hasilnya dikasihkan ke gereja gitu misalnya. Nggak ada paksaan Bapak Saudara sekalian. Nah, kemudian Bapak Saudara sekalian, kita perlu memahami perbedaan penata layanan yang tadi stewardship dengan kepemilikan atau ownership. Nah, Bapak Saudara sekalian, ketika kita sudah mengenal Allah, kita kenal diri dan kita tahu diri kita di hadapan Allah, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tahu, kita sadar bahwa itu adalah yang Allah percayakan untuk kita kelola. Kita adalah penata layan. Kita penata layan Allah, ya. Kita hanya dipercaya oleh Allah untuk mengurus pemberian itu secara bijaksana. Ya, sederhananya kita itu lebih kepada seperti manajer yang mengelola, bukan owner, bukan pemilik, begitu ya. Nah, dengan kesadaran bahwa kita adalah penata layan ini, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga jemaat mula-mula, mereka memiliki kesadaran bahwa mereka adalah penata layan, maka mereka itu tidak mengklaim bahwa kepunyaannya adalah milik mereka sendiri. Itulah sebabnya dikatakan di Alkitab, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tuhan mempercayakan berkat sekian kepada orang-orang tertentu, dan orang-orang ini memberikannya kepada rasul-rasul agar berkat Tuhan ini pun bisa dirasakan, dinikmati bersama-sama. Ya, khususnya oleh mereka yang miskin dan membutuhkan uluran tangan. Nah, Bapak Saudara sekalian, hal ini juga berlaku bagi setiap kita pada hari ini. Berlaku bagi setiap kita. Segala sesuatu yang kita miliki saat ini itu sifatnya sementara. Segala sesuatu yang ada pada kita saat ini itu sifatnya sementara. Segala sesuatunya itu tidak pernah kita betul-betul miliki secara permanen. Apalagi benda materi ya, nggak pernah kita miliki secara permanen. Mengapa? Karena nanti ketika kita meninggal dunia gitu ya, kita nggak bawa apa-apa. Semua kita tinggalkan. Semua kita tinggalkan. Jadi selama kita hidup di dunia, kita ini hanya pengelola saja. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya. Apakah kita mau kelola sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri, ataukah kita mau mengelola supaya dinikmati bersama-sama dengan anggota komunitas tubuh Kristus yang lain. Nah, kemudian Bapak Saudara sekalian, kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya kita harus punya pola pikir bahwa kita adalah penata layan, apakah itu berarti kita tidak boleh bercita-cita menjadi orang kaya? Kan biasanya orang Kristen itu agak sedikit tabu ya kalau ngomongin soal duit ya. Bilangnya ikut Kristus harus sangkal diri, pikul salib, nggak boleh pikirkan dunia gitu ya. Lalu apakah kita nggak boleh bercita-cita jadi orang kaya? Tentu saja boleh Bapak Saudara sekalian. Asalkan itu betul-betul bukan untuk ya yang lain-lain lah, bukan untuk sesuatu yang kurang baik lah. Nah, Bapak Saudara sekalian, Pendeta Stephen Tong pernah membagikan prinsip dalam hal keuangan. Jarang-jarang nih Pendeta Stephen Tong ngomong soal duit gitu ya. Dia bilang ada 2 prinsip kalau kita mau mengelola uang dengan benar. Yang pertama, masuk
harus beres. Yang kedua, keluar harus beres. Masuk harus beres, maksudnya semua sumber pemasukan harus dari sumber yang jelas. Sumber yang benar maksudnya, sumber yang benar, sumber yang halal. Jadi sudah jelas ya, mencuri itu nggak boleh, korupsi apalagi. Itu nggak beres. Kalau masuknya beres, kemudian kita juga jaga keluarnya beres. Pengeluarannya juga harus pada hal-hal yang benar. Bukan hal-hal yang sia-sia, bukan hal-hal yang foya-foya, apalagi hal-hal yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita sudah menjaga prinsip ini, ya, masuknya beres, keluarnya beres, wah, berarti kita adalah manajer yang baik. Tuhan percayakan kepada kita harta, dan kita berhasil mengelolanya dengan baik, dan Tuhan akan tambahkan lagi, gitu Bapak Saudara sekalian. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita patut bersyukur ya, jikalau Tuhan percayakan kita berbagai hal untuk kita bisa miliki. Tentu saja hal ini tidak terbatas pada harta materi saja, tetapi juga pada kemampuan atau talenta yang kita miliki. Kita punya banyak uang, puji Tuhan. Kita punya banyak bakat atau talenta, puji Tuhan juga. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengelolanya. Nah, sebagai penata layan Allah di dunia, mari kita pergunakan semuanya itu untuk kepentingan bersama, untuk membangun sesama, untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita sesama tubuh Kristus, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ini yang kedua Bapak sekalian. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana caranya untuk mewujudkan kebersamaan di antara jemaat, yaitu dengan menyadari kasih karunia dari Tuhan melalui pemberitaan Injil. Ya. Dalam ayat 33 dikatakan, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, inilah yang membedakan komunitas Kristen dengan komunitas sekuler. Komunitas Kristen kita dipersatukan di dalam Tuhan dan kita didasarkan atas Injil, kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebersamaan dan kesehatian jemaat mula-mula dimulai dari pemberitaan Injil tentang anugerah keselamatan yang diterima oleh kita secara cuma-cuma. Nah, pemberitaan Injil yang terus-menerus ini, yang terus-menerus dilakukan di antara jemaat mula-mula ini, membuat mereka itu akhirnya merasakan bahwa hidup mereka itu ada di dalam kasih yang melimpah. Dan kemudian kasih karunia yang melimpah inilah yang menjadi dorongan bagi jemaat mula-mula itu untuk mereka bisa memberi diri bagi orang lain. Mereka berbagi kepada sesama. Dan kasih Tuhan yang telah mereka rasakan terlebih dahulu inilah yang membuat mereka menjadi pribadi yang tidak serakah, yang tidak egois, yang tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ya. Dan lebih hebatnya lagi Bapak Saudara sekalian, ketika mereka berbagi, mereka itu tanpa pamrih. Kalau kita lihat ya, mereka ketika memberikan sumbangan gitu ya, mereka taruh di bawah kaki rasul-rasul. Mereka berikan kepada rasul untuk rasul-rasul kemudian mengelola. Terserah rasul mau kasih kepada siapa. Itu artinya ketika mereka memberi, mereka nggak tahu pemberian mereka nanti ini akan jatuh ke tangan siapa. Dan otomatis mereka nggak akan mendapatkan keuntungan dari si penerima, begitu ya. Jadi tanpa pamrih mereka tulus ikhlas memberi sebagai respons syukur mereka karena mereka telah terlebih dahulu menerima kasih Allah. Nah, Bapak Saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar adanya atau mengetahui ya, adanya gereja-gereja yang mendorong jemaatnya untuk memberikan persembahan. Tetapi sayangnya, ajakan untuk memberi ini dibarengi dengan iming-iming bahwa persembahan itu nanti akan Tuhan berkati dan kekayaan mereka akan dilipat gandakan. Kan ada ya, ayo berikan persembahan, Tuhan akan kembalikan 10 kali lipat, 100 kali lipat, kan begitu. Nah, kalau misalnya begitu, berarti itu artinya kayak semakin banyak memberi, semakin banyak diberkati Tuhan. Sebagai banyak kasih persembahan, nanti Tuhan akan kembalikan sampai berkali-kali lipat, begitu. Sudah kayak MLM Bapak Saudara sekalian. Nah, kalau misalnya begitu, tentu saja ini bukanlah hal yang baik ya kan. Karena pemberian jemaat itu diiming-imingi dengan hal yang duniawi, kenikmatan duniawi.
Lalu bagaimanakah yang seharusnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang telah menerima anugerah dari Allah, motivasi kita di dalam memberi atau berbagi kepada sesama itu seharusnya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita, respons dari anugerah yang sudah kita terima. Saya sudah terlebih dahulu menerima berkat dari Tuhan. Sekarang saya mau memberi sebagai ungkapan rasa syukur saya. Jangan dibalik. Jangan kita memberi supaya saya diberkati lebih banyak. Bukan seperti itu, Bapak Saudara sekalian. Kalau motivasi kita dalam memberi adalah supaya kita bisa menerima lebih banyak lagi, maka itu artinya kita sedang menunjukkan keaslian diri kita, yaitu ketamakan, keserakahan, dan cinta akan uang. Nah, Bapak Saudara sekalian, jemaat mula-mula dari bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi adalah contoh yang sangat baik. Karena mereka memberi karena mereka sudah terlebih dahulu diberkati. Di dalam kebenaran Injil Kristus, mereka sadar bahwa mereka itu sudah menerima anugerah yang nilainya jauh lebih besar daripada yang seharusnya atau yang sepantasnya mereka terima. Seharusnya mereka itu binasa, begitu kan? Tetapi mereka melihat bahwa diri mereka diselamatkan, dan itu nilainya jauh-jauh lebih besar. Dan itu sebabnya sebagai respons syukur atas anugerah yang mereka terima, mereka berbagi, menjadi berkat bagi sesama. Nah, Bapak Saudara sekalian, apakah jemaat pararas di zaman ini adalah 100% ideal? Saya nggak berani mengatakannya juga ya. Karena di bagian selanjutnya kita lihat Ananias dan Safira yang nggak benar-benar banget juga motivasi dalam memberinya ya. Tetapi setidaknya kita bisa ambil prinsip-prinsip dalam cara hidup jemaat ini untuk kita praktekkan ya, di dalam kita menjadi sebuah gereja yang berkomunitas, bukan gereja yang berkerumun. Nah, Bapak Saudara sekalian, adalah benar jika kita berkata bahwa gereja itu harus punya pengajaran yang benar. Harus. Dan adalah benar bahwa gereja itu harus punya penafsiran Alkitab yang tepat dan bertanggung jawab. Ya, benar. Dan adalah benar bahwa gereja itu harus punya kebiasaan doa yang tekun. Betul. Dan adalah benar juga bahwa gereja harus punya program-program yang dijalankan untuk kepentingan sesama. Ini semua betul. Tetapi Bapak Saudara sekalian, semua itu akan kurang bermanfaat, akan menjadi kurang bermanfaat jika tidak ada kasih dan kepedulian di antara sesama. Dan begitu juga sebaliknya Bapak Saudara sekalian, kasih tanpa hal-hal yang disebutkan tadi, kasih di antara sesama tanpa pengajaran yang benar, tanpa penafsiran Alkitab yang benar, tanpa kebiasaan doa, itu adalah menjadi kasih yang semu, kasih yang tidak membangun. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita bersyukur karena gereja kita sadar akan hal ini. Jadi selain kita membangun pengajaran yang baik, kita membangun kebiasaan doa yang baik, kita juga punya program yang bertujuan untuk memperhatikan jemaat. Kita punya program sehati. Kita juga melakukan pelawatan. Nah, ini mempertegas bahwa gereja kita adalah sebuah komunitas, bukan kerumunan. Nah, Bapak Saudara sekalian, menjadi orang Kristen itu bukan hanya tentang melakukan disiplin-disiplin rohani. Ya, berdoa, baca Alkitab, itu baik. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, kita tuh menjadi pengikut Kristus dan berusaha menjadi semakin hari menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita tahu dari Alkitab bagaimana Tuhan itu sangat peduli, Dia sangat berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan oleh karena itu, bagaimana mungkin kita bisa mengaku sebagai orang Kristen kalau kita tidak punya kepedulian terhadap sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, komunitas Kristen kita dipanggil untuk kita berbagi dan peduli terhadap sesama kita. Kalau kita mau mewujudkan kebersamaan, kita perlu berbagi. Tidak hanya soal materi, tetapi juga soal imaterial. Ya, berbagi ilmu, berbagi semangat, berbagi sukacita, dan lain sebagainya. Dan perlu kita juga lakukan dalam kita berbagi, kita lakukan dengan motivasi yang tulus. Tidak ada keterpaksaan di dalamnya. Begitu ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, dari cara hidup jemaat yang pertama ini, kita bisa melihat hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan kebersamaan di antara kita sebagai satu komunitas gereja, yaitu kesatuan hati dan jiwa
di mana kita menipiskan perbedaan dan mempererat persatuan. Dan kemudian kesadaran bahwa kita adalah penata layan Allah di dunia. Sehingga kita tahu, kita sadar bahwa segala yang kita miliki, harta, talenta, semuanya, itu harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama juga. Dan kemudian kita juga menyadari kasih karunia dari Tuhan melalui pemberitaan Injil, di mana kita menyadari bahwa kita telah terlebih dulu menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Maka kita akan merespons dengan berbagi kasih dan kepedulian terhadap sesama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita melakukan ketiga hal ini. Kalau kita lihat jemaat mula-mula, mereka menjadi solid, mereka berhasil menjadi satu kesatuan. Ya, karena ketiga hal ini, maka kita pun juga bisa menjadi komunitas gereja yang saling membangun. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah melakukan ketiga hal ini, dan kita juga sudah berbagi hidup dengan sesama kita, maka kita akan menjadi komunitas yang solid, komunitas yang saling menumbuhkan, dan kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena melalui contoh kehidupan jemaat mula-mula, kami melihat bagaimanakah kami bisa membangun kebersamaan kami, merawat persatuan kami, dan kami bisa menjadi satu kesatuan dalam komunitas tubuh Kristus. Tolonglah kami kiranya Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam gereja ini, kami bisa melihat bahwa kami adalah satu ya Tuhan. Kami memiliki kesatuan hati, kesatuan jiwa. Kami juga melihat bahwa diri kami adalah penata layan Tuhan di dunia ini. Sehingga semua yang kami miliki, kami gunakan untuk kemuliaan-Mu. Dan Tuhan tolonglah kami juga Tuhan, untuk kami senantiasa menyadari bahwa anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami sudah terlalu besar, sangat besar, lebih daripada yang harusnya kami layak terima. Dan kiranya Tuhan melalui semua ini kami boleh menjadi sebuah komunitas yang solid, komunitas yang berbagi kehidupan, berbagi kasih, berbagi sukacita kepada saudara kami. Kami rindu ya Tuhan, gereja kami boleh menjadi komunitas di mana kami boleh saling bertumbuh, kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sebagai gereja Tuhan dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan yang terus pimpin dan sertai kami. Satukanlah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan pada setiap kita. Jemaat sekalian, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Saya akan membacakan dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di tempat ini,
saat ini, dapat memberikan persembahan. Nanti pada saat kita pulang, yang di depan ada kotak persembahan, bisa memasukkan di situ atau bisa melalui transfer dan melalui QRIS. Begitu juga untuk Bapak Ibu sekalian yang beribadah di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, di mana persembahan ini adalah sebagian berkat yang sudah Tuhan terlebih dahulu berikan kepada setiap kami. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelolanya. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik, dapat dipakai untuk kemajuan gereja kami tercinta, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati dagangan kami, sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Itu adalah karena berkat dan anugerah daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur kalau bangsa Indonesia boleh ada sampai saat ini, tidak mengalami resesi, tidak mengalami kebangkrutan, karena itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di mana ada rencana, banyak rencana pemerintah yang akan menaikkan bahan bakar dari solar, Pertalite, Pertamax, dan lain sebagainya, dan itu membuat guncangan di dalam bangsa negara kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi yang masih memimpin bangsa Indonesia sampai saat ini, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat, sehingga bisa berkoordinasi dengan jajarannya untuk memberikan masukan-masukan yang baik dan pada akhirnya mengambil keputusan yang tepat, sehingga bangsa kami terhindar dari keributan-keributan yang tidak kami inginkan. Kami juga berdoa untuk acara gereja kami, di mana HUT gereja kami akan diadakan pada bulan Oktober. HUT gereja kami ini adalah acara puncak pada tahun ini. Kami mohon berkat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, sehingga setiap panitia yang sudah dibentuk, mereka memiliki hati yang mau melayani Tuhan, benar-benar mau memikirkan setiap acara yang akan diadakan, sehingga acara HUT gereja kami bisa berjalan dengan baik, dan itu bisa menjadi berkat bagi kami dan bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Layak dipuji dan disembah. Dipuji disembah, layak dipuji. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia Tuhan. Namamu besar Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih
untuk anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini di mana kami boleh beribadah kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh dapat menjadi sebuah komunitas tubuh Kristus yang saling membangun satu dengan yang lain. Tolonglah kami dalam kehidupan kami, juga agar kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan bersaat teduh. Amin. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sungguh kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah itu boleh menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam Dia. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mau menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Jikalau ada, kami mohon kesediaannya untuk berdiri supaya kami bisa menyambut Bapak Ibu. Ya, mari kita sambut dengan menyanyikan Ku Menyambutmu. David Christian ya, selamat datang, selamat beribadah di tempat kami. Jikalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami tetap mengajak Bapak untuk mengundang Bapak untuk mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Bapak Ibu yang mungkin di sekitar sana juga bisa mengucapkan selamat datang kepada Pak David. Ya, selain itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah kita juga tetap menjadi jemaat yang setia, yang terus datang beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan kita. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan, majelis, dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Edmund Theophilus Ricky Mawuntu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di tengah-tengah keluarga Bapak Febri Ricky Mawuntu dan Ibu Debbie. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati tumbuh kembangnya dan Tuhan Yesus juga yang menolong pemulihan daripada Ibu Debbie. Selanjutnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat warta jemaat yang disampaikan oleh tim multimedia.
Amin.